Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bersembunyi di pohon. Ayat intinya saya ambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudara yang diberkati Tuhan, Salomon adalah nama satu pulau di kepulauan di Pasifik Barat. Meski telah mengecap modernisasi, masyarakat di sini ternyata masih memiliki beberapa tradisi unik. Salah satunya adalah meneriaki pohon. Ini biasanya dilakukan penduduk pada pohon dengan akar-akar yang sangat kuat dan sulit untuk dipotong dengan kapak. Caranya, beberapa orang naik ke atas pohon. Setelah itu, mereka dan orang-orang yang ada di bawah pohon akan bersama-sama meneriaki pohon itu dengan umpatan. Hal ini bisa terjadi selama berjam-jam hingga 40 hari. Setelahnya, pohon tersebut akan mulai mengering, daun-daunnya rontok dan mulai mati sehingga mudah untuk ditebang. Dari kisah di atas kita disadarkan tentang betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan manusia atau makhluk lainnya, bahkan pohon juga mengalami dampaknya. Dengan kenyataan ini, seharusnya kita bisa lebih berhati-hati saat memperkatakan sesuatu. Apalagi ada penelitian, dalam kondisi normal manusia, setiap manusia mengucapkan sekitar 18.000 kata per hari. Berarti peluang kita setiap hari untuk memberi pengaruh melalui perkataan amatlah besar. Di sisi lain, kisah di atas juga menegaskan firman Tuhan yang berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Artinya, perkataan yang baik akan membawa dampak yang baik, sementara perkataan yang buruk akan membawa dampak negatif. Bagaimana dengan setiap perkataan yang kita ucapkan selama ini? Sudahkah menjadi berkat yang membangun bagi lingkungan sekitar? Atau jangan-jangan malah menjadi kutuk yang membuat kehidupan menjadi tidak menyenangkan? Pakailah perkataan yang baik dalam setiap ucapan kita. Jadikan itu sebagai sarana untuk menjadi kesaksian kepada sekitar kita bahwa kita memang benar-benar anak Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29.
Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita. Di setiap perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, biarlah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan motivasi yang bisa membakar semangat untuk lebih giat bekerja. Ketika kita berbicara kepada orang lain, sebaiknya pilihlah kata-kata yang membangun kehidupan, kalimat-kalimat yang membangun pengharapan, obrolan yang membuat orang lain terus terinspirasi untuk melakukan hal baik dalam kehidupan. Mari saudaraku, kita berjanji untuk selalu mengeluarkan perkataan yang dapat membangun dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, dan selalu mengeluarkan kata-kata yang dapat memberikan motivasi, harapan, dan membangun kehidupan, dan menjadi inspirasi bagi sekitar kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita, sehingga kita semua boleh menjadi berkat dan inspirasi bagi sekitar kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengeluarkan perkataan yang membangun, yang menginspirasi, yang mengajak orang-orang di sekeliling kami untuk semangat dalam menjalani kehidupan. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman ini hidup kami lebih bermanfaat. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.